Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa. Pada kesempatan pagi ini saya akan membawa materi di pertemuan keempat ini terkait dengan teori belajar behavioristik. Kalau dipahami bahwa hakikat behaviorisme itu adalah salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasarkan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Ini behaviorisme ini salah satu bentuk psikologi pendidikan. Ada konstruktivisme, ada humanisme, ada behaviorisme. Itu adalah bentuk-bentuk psikologi pendidikan. Oleh sebab itu anak menjadi pelukis, dokter. Anak bisa menjadi pelukis, menjadi dokter, guru, dan lain-lain. Semua itu sangat ditentukan oleh lingkungannya. Itu orang-orang yang mendidik dan mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tentunya ini adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme mengajarkan bahwa seseorang itu dianggap benar belajar jika sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Tingkah laku apa? Dan tingkah laku ini ada perubahannya adalah dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah sebuah perubahan dalam tingkah laku. Perubahan perilaku seorang dapat diamati dan diukur secara konkret. Ada apa? Bisa diukur dengan konkret karena ada stimulus, ada rangsangan dan juga ada respon tentunya dari siswa itu sendiri. Perubahan terjadi melalui rangsangan atau stimulan sehingga kenapa? Menimbulkan hubungan perilaku reaktif respon berdasarkan hukum mekanistik. Perlu dipahami bahwa stimulan itu adalah lingkungan belajar anak yang menjadi penyebab belajar, semacam rangsangan. Gitu ya. Yang kedua, sedangkan respon itu adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulan. Itu bahwa belajar menurut teori behavioris adalah penguatan ikatan asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku, stimulan, dan respon. Menurut teori behaviorisme, yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan keluaran yang berupa respon itu penting. Sedangkan yang terjadi di antara stimulus dan respon itu dianggap tidak penting, gitu ya, prosesnya. Yang diamati adalah stimulus responnya saja. Gitu. Aliran ini menekankan terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Faktor lain ya faktor penguatan dan enforcement tentunya. Ada beberapa contoh stimulus ini adalah pertanyaan gitu ya, baik lisan tulis, tes, latihan, tugas-tugas. Ini adalah salah satu bentuk melihat stimulus dan respon, mengamati, mengkaji respon yang memberikan penguatan reinforcement dan segala, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan sampai dengan semua. Ada beberapa tokoh, tentunya tokoh-tokoh behaviorisme, Edward Thorndike dengan teori koneksionisme. Menurut beliau bahwa belajar itu merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Tadi sudah saya sampaikan bahwa stimulus itu adalah perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk bereaksi dan membuat respons. Contohnya ini ada beberapa contoh yang termasuk eksperimen yang dilakukan oleh Edward Thorndike. Dan Thorndike ini menghasilkan beberapa hukum kesiapan hubris. Semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu yang cenderung diperkuat. Hukum kesiapan, law readiness, ya, readiness, hukum latihan, law of exercise. Semakin tinggi, sering tingkah laku diulang, dilatih, digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Hukum ada lagi hukum akibat, law effect, ya. Law of effect itu bukan stimulus respon, cenderung diperkuat bila adanya yang menyenangkan. Ini ada hukum-hukum yang dibuat oleh Thorndike, gitu ya. Termasuk hukum reaksi bervariasi, pasti hukum sikap dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh perubahannya. Di sini ada tokoh-tokoh yang terkenal ya dengan teorinya. Contoh Ivan Patrick Pavlov dengan teorinya plastic conditioning. Terus tokoh yang lain Edward Thorndike dengan teori koneksionisme. Terus Frederick Skinner dengan teorinya operan conditioning bahwa berupa usaha untuk memodifikasi perilaku antara dengan proses penguatan. Ada lagi tokoh yang lain Robert Gagne gitu ya. Di mana Robert Gagne ini adalah sebagai modern neo-behavioris ya. Termasuk juga tokoh Albert Bandura ya. Ini dengan teori-teorinya yang teori social learning gitu ya. Thorndike menghasilkan stimulus tadi
sudah saya sampaikan bahwa hukum akibat. Skinner juga dengan teori operant conditioning, ada penguatan negatif, positif. Sedangkan Albert Bandura ini dengan teori social learning teorinya bahwa menggagas bahwa sebagian besar belajar manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan. Belajar terjadi melalui praktek dan pengamatan. Bahwa tingkah laku manusia bukan semata-mata hasil refleks otomatis atau stimulus stres, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil skema kognitif manusia sendiri. Jadi secara kesimpulan ada 4 tokoh behaviorisme, Pavlov, Watson, Thorndike, dan Gagne sebetulnya masih ada lagi. Menurut teori behaviorisme bahwa belajar bukan perubahan perilaku yang disebabkan oleh interaksi individu dengan lingkungannya, tingkah laku tersebut dapat diukur dan dapat diamati. Mudah-mudahan materi ini memberikan hasanah keilmuan bermanfaat bagi saya pribadi dan seluruh mahasiswa, dan kepada mahasiswa untuk terus mengkaji kembali terhadap teori-teori psikologi belajar psikologis, terutama teori belajar behavioristik yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.